Ada gadis, seorang gadis berjalan dengan tatapan yang kosong. Matanya berubah menjadi putih seluruhnya. Tidak ada satu orang pun yang tahu jika gadis itu sedang dikendalikan oleh sosok demit. Dia berjalan menembus hutan-hutan belantara. Entah kemana tujuan gadis tersebut berjalan. Yang pasti, nasib gadis itu sedang tidak baik-baik saja. Selamat datang kembali di YouTube channel Pandu Amarta. Lanjutan dari video kemarin, Wonokolo Pamurbo. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dinda Ayu, nama dari gadis itu. Muka yang seharusnya anggunan cantik, kini berubah menjadi sangat mengerikan. Dan masih menggunakan pakaian rumah sakit, Dinda menerobos hutan-hutan yang lebat. Dan dia berhenti di sebuah bangunan yang dikelilingi dengan pagar besi yang sudah berkarat. Bangunan itu benar-benar berada di tengah hutan, tapi masih terlihat sangat terawat. Kan halaman bangunan itu sangat bersih. Saat Dinda baru saja sampai, ada beberapa sosok lembut yang menyambutnya. Mereka berbaris layaknya menyambut seseorang yang sangat penting di tempat tersebut. "Nyai Saripa datang!" terdengar salah satu sosok berteriak. Dinda melangkah memasuki area tempat tersebut. Di dalam area itu ada sebuah bangunan joglo yang lumayan besar. Dan di depan bangunan joglo ada seorang lelaki yang menyambut kedatangan Dinda. Tidak hanya itu saja. Di samping lelaki itu juga ada dua perempuan yang memakai pakaian seperti abdi dalam. "Salam Tuan Adipati," kata Dinda dengan suara yang serak. "Kamu berhasil juga membawa gadis ini kemari," jawab Adipati. Tiba-tiba tubuh Dinda lemas dan terjatuh. Dia tidak sadarkan diri. Tetapi di samping tubuh Dinda berdirilah sosok nenek bungkuk dengan mata yang berwarna putih. Baru saja muncul, nenek itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Ratri, Kirana, cepat bawa tubuh gadis ini masuk, lalu ikat tangan dan kakinya," kata Nyai Saripa sambil menatap dua orang perempuan yang berada di dekat Adipati. "Kang Mas, siapa gadis itu?" tanya Kirana. "Sudah, jangan banyak tanya. Lakukan saja yang diperintahkan Saripa. Jangan sampai dia marah," jawab Adipati. Kirana dan Ratri langsung terdiam. Dia segera melakukan yang diinginkan oleh Nyai Saripa. Kedua perempuan ini adalah adik kandung dari Raden Adipati. Mereka berdua sudah bersumpah untuk setia kepada pemimpin keraton. Jadi apapun yang diucapkan Raden Adipati, meskipun itu hal yang buruk, mereka berdua tidak bisa menolak. Jika Ratri dan Kirana menolak perintah dari Adipati, saat itu juga sebuah parang akan bersarang di leher mereka. Di antara para ingon-ingon Trahningrat, di situ salah satunya adalah Jagatpati. Dan dia juga melihat jika Dinda Ayu sudah berada di tangan Raden Adipati. Ritualnya akan dilakukan malam ini juga. Jika Rama sampai terlambat, Dinda tidak akan tertolong dan Adipati akan sulit untuk dikalahkan. Geming Jagatpati sendiri. "Kalian kabeh jogo kraton iki teko makhluk endi ae. Ojo sampai ono sing wani-wani ngganggu ritualku neng jero kraton," teriak Adipati kepada para ingonya. "Siap Raden," jawab mereka serentak, termasuk Jagatpati. Dinda dibawa masuk oleh Ratri dan Kirana. Sebenarnya mereka berdua tidak tega melihat keadaan Dinda yang tak berdaya seperti itu. Tapi mau gimana lagi? Tidak ada pilihan lagi selain menuruti perintah dari Raden Adipati. Kursi kayu tua yang berada di pojok ruangan diambil oleh Ratri untuk mengikat tubuh Dinda. "Semoga ada manusia baik yang menyelamatkanmu ya, Dek," ucap Ratri sambil mengelus rambut Dinda. Ayo kita tinggalkan gadis ini," ajak Kirana pergi. Ratri dan Kirana meninggalkan ruangan tersebut. Lalu giliran Raden Adipati yang masuk. "Gadis yang istimewa. Sebentar lagi kesaktianku tidak ada yang bisa mengalahkannya," geming Adipati sambil menatap tubuh Dinda yang masih belum sadar. "Kapan kamu akan melakukan ritual penyempurnaannya, Adipati?" tanya Nyai Saripa yang tiba-tiba muncul di dekat Adipati. "Sebentar lagi akan ku cabut sukmanya dan ku ambil darahnya.
dan ritual penyempurnaan bisa langsung kumulai. Jawab Adipati dengan yakin. Ilmu cabut sukmo. Adipati mendekati tubuh Dinda, matanya mulai terpejam. Tangannya memegang ubun-ubun Dinda. Mulut Adipati membacakan bacaan Jawi, dan tiba-tiba tangannya mengepal dan bergerak seperti sedang mencabut rumput. Tetapi terlihat otot-otot tangan Adipati sangat besar-besar, seolah dia sedang menahan sesuatu. Kenapa sukmanya berat sekali dikeluarkan? Ucap Adipati sambil meringis seperti menahan sesuatu yang berat. Adipati, lepaskan saja sukma itu. Kamu tidak akan bisa menariknya secara paksa, kata Nyai Saripah mengingatkan. Memangnya ada apa, Nyai? Tanya Adipati yang masih terus menahan. Ada sosok yang berusaha ikut campur, jawab Nyai Saripah. Siapa yang berani ikut campur urusanku? Teriak Adipati marah. Baru saja Adipati menutup mulutnya, sosok yang menahan sukma Dinda muncul dan tepat berada di depan Adipati. Sosok lelaki dengan bertubuh besar dan tinggi membuat Adipati terkejut dan langsung melompat menjauh dari Dinda. Wani-wani ne, arep nyakiti anakku, kata lelaki tersebut. Sopo kowe, ganggu urusanku? Balas Adipati. Pendekar Segoro Kidul, balasnya. Pendekar, ojo ngimpi, jawab Adipati meremehkan. Lelaki yang tiba-tiba muncul di dekat Dinda itu adalah Tio, bapaknya Dinda sendiri. Setelah sekian lama meninggal, Tio kembali muncul tetapi dengan wujud roh. Dia merasakan jika sang putrinya sedang dalam bahaya dan itulah sebabnya dia muncul. Manusia keparat, serakakan kesaktian, sampai-sampai tega menumbalkan orang lain yang tidak bersalah, ucap Tio sambil melangkah ke depan putrinya. Waktuku tidak banyak, kau bebaskan dia atau aku habisi di sini, tambah Tio. Mau menghabisiku? Tidak semudah itu, anjing. Saripah, beri dia pelajaran, kata Adipati. Hanya dengan tatapan Nyai Saripah, roh Tio seperti tersedot sesuatu dan langsung menghilang. Lemah sekali, hanya dengan pandangan Saripah saja sudah hilang, gembing Adipati sendiri. Apa kamu sudah yakin dengan ucapanmu itu? Kata Tio yang tiba-tiba muncul di belakang Adipati. Bangsat, demi sialan, umpat Adipati. Tenang saja, aku di sini tidak bisa menyakitimu. Tugasku hanya menjaga anakku dan menunggu hingga sahabatku datang, kata Tio dan langsung menghilang. Adipati berubah menjadi gelisah. Dia takut akan rencananya gagal. Adipati memutuskan untuk membawa tubuh Dinda pergi. Saripah, buka portalnya sekarang, perintah Adipati. Raden yakin akan langsung membawa tubuh gadis ini di depan Batari Durga? Jawab Saripah ragu. Tidak ada pilihan lain. Aku harus segera mendapatkan kekuatan itu, kekeh Adipati. Saripah yang hanya sosok ingon, dia tidak bisa menolak yang diucapkan Adipati. Dengan segera, Saripah membuka portal dimensi dan tanpa ragu, Adipati sambil memikul tubuh Dinda memasuki portal yang sudah terbuka itu. Saripah pun mengikuti Adipati. Sementara itu di tempat lain, Pandu sangatlah menikmati pertarungan bersama Wahyudi. Padahal jika dilihat dari postur tubuh Wahyudi lebih unggul, tapi Pandu lebih terbiasa tentang ilmu bela diri karena dia sejak kecil sudah mendapatkan didikan yang keras oleh bapaknya. Apa cuma begini caramu bertarung, Wahyudi? Ledek Pandu. Bocah sialan, umpat Wahyudi. Jangan banyak mengumpat, keluarkan jurus terbaikmu, kata Pandu memancing emosi lawannya. Benar saja, cara Pandu itu sangat efektif karena Wahyudi mendengar ledekan-ledekan dari Pandu menjadi sangat emosi dan tidak terkendali. Ini saatnya aku lumpuhkan dia, gembing Pandu yang sudah membaca pergerakan Wahyudi. Tendangan yang begitu kuat, Wahyudi lancarkan yang mengarah ke kepala Pandu, tetapi tendangan itu sangat mudah untuk digagalkan oleh Pandu. Kaki Wahyudi ditahan oleh Pandu dan kaki yang menjadi tumpuan Wahyudi langsung ditendang oleh Pandu dan mengakibatkan Wahyudi tidak seimbang lalu terjatuh. Saat itu juga Pandu memegang kerah baju Wahyudi, dicengkeweng seolah Pandu akan menghajarnya sampai puas. Tetapi ternyata Pandu hanya menanyakan soal keberadaan Dinda. Aku gak peduli, meskipun kamu kakak kelasku. Jika berurusan soal nyawa manusia, aku tidak akan tinggal diam, kata Pandu. Dan sekarang buka mulutmu.
Di mana keberadaan Dinda sekarang? Tambah Pandu. Wahyudi diam dan memalingkan mukanya. Oke, masih tetap gak mau ngomong, kata Pandu lagi. Sebenarnya kamu itu hanya diperalat oleh gurumu saja. Dan keris yang kamu dapat itu hanyalah besi berkarat saja, jelas Pandu. Tangan Pandu sudah siap untuk melayangkan pukulan. Aku hitung sampai 3 kali. Jika mulutmu tetap diam, jangan berharap nyawamu selamat. 1, 2, iya, akan aku beritahu. Mulut Wahyudi langsung mengeluarkan suara. Di mana Dinda sekarang? Tanya Pandu. Dia berada di keraton, ucap Wahyudi. Keraton apa? Ucap Pandu bingung. Pandu melepaskan cengkeramannya terhadap Wahyudi. Tapi dia tetap berjaga jika Wahyudi tiba-tiba kabur atau menyerang. Pandu terus melemparkan pertanyaan kepada Wahyudi hingga dia mendapatkan informasi yang sangat jelas. Di mana tempat keraton itu berada? Tanya Pandu. Keraton Adipati. Dia adalah petinggi padepokan ini dan dia adalah keturunan Ningrat. Lalu tempat keratonnya jauh dari tempat ini, jelas Wahyudi. Apa tujuannya dia membawa Dinda ke sana? Tanya Pandu. Dinda adalah gadis yang istimewa. Dia lahir di hari Kamis Legi. Dia memiliki geteh hangat. Tapi apa artinya itu? Aku tidak tahu. Karena aku hanya menjalankan perintah dari Raden Adipati dan Ki Suryo, jelas Wahyudi. Kalau begitu, antar aku menuju keraton. Tunjukkan arahnya, paksa Pandu kepada Wahyudi. Dan dengan terpaksa, Wahyudi mengantarkan Pandu untuk menuju ke keraton. Karena jika tidak mau mengantarkan, Pandu tidak segan lagi untuk menghajarnya. Tapi jika dasarnya sudah orang licik, sangat sulit untuk berubah. Saat perjalanan menuju keraton, Pandu yang menyetir motor dan Wahyudi di belakang sebagai penunjuk arah. Tetapi saat sudah memasuki hutan, Wahyudi tiba-tiba melompat dari motor. Anehnya saat Pandu berhenti dan ingin kembali menangkapnya, tiba-tiba Wahyudi sudah menghilang. Padahal tangannya diikat oleh Pandu. Jika dinalar saat jatuh dengan kondisi tangan terikat, akan sulit untuk bangun. Tapi kali ini tidak berlaku untuk Wahyudi. Dia langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Bocah asu, umpat Pandu kesal. Dan Pandu berusaha mencari kemana larinya Wahyudi, tapi dia benar-benar sudah menghilang. Dari situ, Pandu mulai bingung. Dia ragu antara lanjut mencari tempat keraton yang dimaksud Wahyudi atau balik kanan kembali tanpa membawa hasil apa-apa. Awalnya Pandu sudah memutuskan untuk kembali, tapi tiba-tiba Pandu merasakan jika di dalam hatinya ada yang mengajak bicara padanya. Jangan pulang, tugasmu diciptakan untuk membantu yang lemah, kata sosok yang berusaha mengajak bicara Pandu dengan hati. Aku tidak tahu harus kemana, jawab Pandu. Aku akan menuntunmu dari dalam tubuhmu, katanya lagi. Kau ikuti jalan setapak ini hingga menemukan pagar besi tua. Kau akan sampai di bangunan keraton itu, tambah sosok di dalam tubuh Pandu. Pandu sudah tidak memikirkan Wahyudi lagi. Dia sudah kembali fokus untuk mencari keberadaan Dinda. Pandu sudah tidak berpikir lagi apa yang akan dia hadapi nanti. Yang terpenting dirinya sudah berjuang sekuat tenaga. Waktu, tenaga dan pikiran Pandu korbankan demi untuk mencari Dinda. Dan pada akhirnya Pandu menemukan yang dimaksud oleh sosok di dalam tubuhnya. Pagar besi yang sudah berkarat, dan di dalam pagar itu terdapat bangunan-bangunan joglo zaman dulu. Lumayan luas juga tempat tersebut. Pandu mengelilingi pagar itu. Dia mencari pintu untuk masuk, tetapi semakin lama Pandu mengelilinginya, dia mulai melihat ada sosok yang berada di dalam pagar tersebut. Itu ingon-ingon dari Trahningrat. Jangan-jangan tempat ini milik Raden Adipati? Jika benar, akan tambah merepotkan, kata Pandu sendirian. Di antara ingon-ingon Trahningrat, Pandu mengenali salah satu dari mereka. Dia melihat Jagatpati yang sedang duduk bersila. Tubuhnya yang begitu besar, saat duduk kepalanya sejajar dengan atap dari keraton. Apa benar itu Jagatpati? Ucap Pandu dalam hati. Jangan masuk lewat depan. Akan repot jika ingon-ingon itu tahu kedatanganmu, kata sosok dari dalam tubuh Pandu. Pandu pun menjawabnya. Kalau tidak dari depan, mau lewat mana? Tempat ini sangat luas dan gerbang utamanya ada di sana.
Sudah, ikuti saja ucapanku. Dinda tidak ada di tempat itu. Katanya lagi. Kamu itu sopo sebenarnya? Kok ono ning jero awakku? Tanya Pandu. Wes, engko ae, lak uruh dhewe, balasnya. Baru saja Pandu ingin meninggalkan tempat itu, salah satu ingon Trah Ningrat mengetahui keberadaan Pandu. Sosok makhluk berbulu hitam dengan memakai mahkota berwarna hitam tiba-tiba muncul di belakang Pandu. Golek iya apa menungso? Ucap sosok itu di dekat telinga Pandu. Dengan suara yang berat dan sangat dekat, membuat Pandu langsung melompat karena kaget. Kui mau suara apa kentut ya? Keming Pandu sambil sedikit meledek. Menungso keranjingan, suaraku dipadak nentut, balasnya marah. Lagak Pandu seolah tidak melihat sosok makhluk itu. Dia sangat santai sambil terus berjalan. Karena merasa dirinya dipermainkan, makhluk berbulu tersebut ingin menyelakai Pandu. Rasa no iki, pencrot yang kamu kena kapolkanku, ucap makhluk hitam tersebut. Tetapi saat tangan makhluk itu hendak mengenai kepala Pandu, tiba-tiba Pandu jongkok. Tetapi tangan yang satunya dari makhluk itu juga sangat cepat diayunkan lagi untuk menampar kepala Pandu. Kurang dikit lagi, kepalanya Pandu mungkin sudah pecah. Tapi Pandu masih sangat mudah menghindarinya. Kok tiba-tiba anginnya dingin yo? Kata Pandu yang seolah-olah dia ketakutan. Memang kurang ajar manusia satu ini, ucap sosok berbulu yang sangat emosi melihat kelakuan Pandu. Demit sialan, beraninya sama yang lemah, ucap Pandu. Aduh, sudah terlanjur ketahuan. Hadapi saja mereka semua. Terdengar lagi suara yang ada di dalam tubuh Pandu. Dan maaf, saya tidak dapat membantumu. Selamat berjuang, tambahnya. Pandu tidak menjawab. Dia mengabaikan ucapan tersebut dan Pandu juga tetap berpura-pura tidak melihat ingon-ingon tersebut. Lalu Pandu dengan santai masuk di area halaman keraton. Dan Pandu sedikit mendengar beberapa kata yang terucap dari makhluk-makhluk yang tak biasa itu. Manusia ini apa tidak bisa melihat wujud kita ya? Kata salah satu dari mereka. Kalau dia manusia biasa, ya pasti tidak bisa melihat kita, jawab yang lain. Kenapa nggak bisa? Kita kan juga sosok makhluk, bantahnya. Iya bener, makhluk goib. Pandu terus berjalan dan berhenti di depan Jagat Pati yang sedang duduk bersila. Jagat Pati tak melihat kedatangan Pandu. Siapa dia sebenarnya? Kenapa dia berhenti di depan makhluk besar itu? Jangan-jangan dia penyusup? Kata sosok makhluk yang seperti kelelawar, tetapi besarnya seperti manusia. Dan ada sosok lagi yang membuat Pandu panik dan ketahuan siapa dia sebenarnya. Sosok manusia yang sangat besar, badannya memakai aksesoris emas. Baru saja dia datang, dia sudah menyuruh ingon-ingon yang lain untuk menangkap Pandu. Kenapa kalian biarkan dia masuk? Cepat tangkap dia dan bunuh, perintah sosok itu. Tapi dia tidak bisa melihat wujud kita, Prabu, ucap sosok yang berbulu tadi. Bodoh, dia bukan manusia biasa, itu hanya berpura-pura. Cepat tangkap, katanya. Pandu celingak-celinguk mengamati ingon-ingon tersebut. Mereka mulai mendekati Pandu dan Pandu berusaha untuk menyadarkan Jagat Pati dari pejaman matanya. Pandu berusaha berteriak memanggil namanya sangat keras, tetapi Jagat Pati tidak bergeming sedikit pun. Aduh, mau gak mau, aku harus meladeni demit-demit bodoh itu, kata Pandu dalam hati. Tenang, kalau beginian akan aku bantu. Terdengar lagi suara di dalam tubuh Pandu. Bacakan ajian Pati Geni, lalu aku akan muncul di depanmu, tambahnya lagi. Pandu hampir lupa jika dirinya memiliki sebuah ajian yang entah dapat dari mana, karena ajian itu yang tiba-tiba saja muncul di pikirannya. Hening wengi tanpa swara, raga meneng cipta waspada. Sambil memejamkan matanya, Pandu mengucapkan mantra ajian itu. Lalu saat Pandu membuka matanya, sudah ada keris yang melayang di depan dadanya. Dan tanpa ragu, Pandu memegang keris itu karena dia tahu jika itu adalah keris yang pernah dia pegang sebelumnya. Benar, itu adalah keris Alengko, sebuah pusaka yang diberi oleh sosok sakral dan sakti, yaitu Raja Rahwana. Ternyata yang berbicara di dalam tubuh Pandu adalah keris Alengko. Pusaka keris itu memiliki kesadarannya sendiri. Demit-demit iku gak enek apa-apa nih gaweku,
terdengar lagi suaranya. Siapa kamu sebenarnya? Apa keris ini yang berbicara? Balas Pandu. Bukan keris ini yang berbicara, tetapi kekuatan yang mengendalikan keris ini, yaitu aku, Alengko. Makanya keris ini disebut keris Alengko, jelasnya. Dan dengan ajian Pati Geni, jiwamu akan bersih dari hal-hal buruk, dan aku akan mudah untuk memberikan kekuatanku kepadamu, tambahnya. Keris Alengko terlihat seperti keris biasa, hanya memiliki sinar-sinar merah yang mengkilat. Awalnya, Pandu bingung dia menggunakan keris Alengko hanya seperti belati biasa. Tetapi tiba-tiba, jika kamu menggunakan keris ini hanya seperti itu, mending kau menggunakan pisau dapur saja. Sosok Alengko berbicara. Lalu bagaimana cara menggunakan sebuah pusaka? Balas Pandu. Angkat keris sejajar dengan wajahmu, lalu hubungkan energimu dengan kekuatanku, jelas Alengko. Pandu mulai mengangkat dan mulai fokus akan energinya. Dan barulah secara perlahan kekuatan keris Alengko mulai merasuk ke dalam tubuh Pandu. Baru saja Pandu kembali membuka mata, sosok kakek tua yang menaiki seekor kuda berlari mengarah kepada Pandu. Demit rendahan, berani-beraninya melawan Alengko, ucap Pandu, tetapi suaranya sangat berbeda. Bocah, aku akan pinjamkan kekuatanku dan habisi para demit sialan itu, kata Alengko lagi. Baik, terima kasih untuk kekuatannya, balas Pandu. Ternyata setelah energi Pandu dan kekuatan Alengko bersatu, Alengko bisa mengendalikan tubuh Pandu, tetapi hanya untuk bicara saja. Pandangan Pandu mulai menatap serius kepada kakek tersebut. Tangan Pandu yang memegang keris Alengko sudah siap untuk menghunuskan kepala kakek yang masih terus berlari ke arah Pandu. Lari, kata Alengko. Kaki Pandu merespon dengan cepat, dan dia segera berlari sangat kencang. Jarak Pandu dan kuda yang ditunggangi kakek sudah sangat dekat. Bahkan kakek itu sudah siap untuk melemparkan tombak yang dia pegang. Tetapi tiba-tiba, Alengko menyuruh Pandu menghindar ke samping, sambil menunduk dan mengarahkan keris Alengko ke kaki kuda. Pandu hanya diam dan mengikuti setiap yang diucapkan sosok Alengko. Dan benar saja, kuda tersebut sudah terlalu kencang larinya dan tidak sempat untuk menghindari apa yang dilakukan Pandu dan bruk! Kuda hitam legam ambruk. Satu kaki yang depan sebelah kanan langsung terputus akibat terkena keris Alengko. Darah hitam melumuri bilah keris Alengko. Pandu segera kembali berdiri dan langsung mencari sosok kakek tua yang menunggangi kuda tadi. Dan ternyata kakek itu sudah berada di atas pohon saja. Asu, kudaku tak bisa berdiri lagi, kata kakek tersebut. Turun kau demit sialan, ucap Pandu. Sopo kue wani nantang Reksa Murti, katanya sambil menyebutkan nama. Sosok penjaga dari alam demit. Serendah itukah dirimu sampai mau menjadi ingon trahningrat? Balas Alengko dari tubuh Pandu. Siapa kamu sebenarnya? Dari mana kau tahu asalku? Kata Reksa Murti bingung. Pandu mengacungkan kerisnya ke arah Reksa Murti, dan saat keris Alengko menunjukkan sinar merahnya, terlihat gelagat Reksa Murti seperti tidak percaya kalau yang berbicara tadi adalah sosok yang pernah dia kenal. Ora mungkin, aku ora percaya jika yang kuhadapi adalah pendekar Alengko, kata Reksa Murti. Mudun saiki, apa tak potong gulumu, ucap Alengko lagi. Tetapi belum sempat Reksa Murti turun dari atas pohon, sosok ingon lain mendekat ke arah Pandu. Sekitar ada 10 ingon kuat yang mendekat kepala Pandu. Dan ternyata dari beberapa ingon itu ada yang memberi komando dari arah belakang mereka. Tetapi belum sempat ingon-ingon tersebut benar-benar dekat dengan Pandu, sosok yang sembari tadi hanya duduk diam, sekarang sudah terbuka matanya dan bahkan sudah berdiri di atas Pandu. Waktunya telah tiba. Saatnya untuk menghabisi demit-demit bajingan ini, ucapnya. Dialah Jagatpati, sosok raja dari Rasputo yang berasal dari zaman pewayangan. Jagatpati, minggir, ucap Reksa Murti yang masih berada di atas pohon. Pandu, akhirnya kita ketemu lagi. Mari,
Untuk saat ini kita benar-benar akan bertempur dengan Traningrat, ucap Jagatpati. Ya, Jagatpati, sudah lama kita tak ketemu, kata Pandu. Pandu, lihat siapa yang datang, jawab Jagatpati. Kala itu tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi, sebuah kabut yang lumayan tebal, dan tiba-tiba ada dua manusia yang keluar dari gumpalan kabut tersebut. Pandu berdiri termangu, matanya tidak berkedip. Dia terus memperhatikan siapa yang muncul. Dan saat muka orang tersebut mulai kelihatan, Pandu terkejut karena ternyata itu adalah Rangga, ayahnya Nanang, yang beberapa waktu lalu Pandu selamatkan bersama bapaknya, yaitu Rama. Di waktu itu, Pandu belum mengetahui jika Rama bapaknya belum meninggal, dan pada waktu itu kedua manusia tersebut akan bertemu kembali. Setelah Rangga muncul, dia langsung mengamati tempat sekitarnya, dan di belakang Rangga masih terlihat bayangan manusia yang juga akan muncul. Rangga, gimana situasinya? Tanyanya. Masih kondusif, belum terlalu parah, tapi itu ada satu manusia yang sepertinya mengamati kita, jawab Rangga. Wajah Rama mulai terlihat. Dia berhenti di dekat Rangga. Ini demit-demit anak buah Adipati, kata Rama. Belum sempat Rangga menjawab, dari jauh Pandu berteriak sangat keras sekali. Bapak! Pandu melihat jika yang muncul itu adalah Rama. Dia langsung berteriak dan berlari menghampiri ke tempat Rangga dan Rama muncul. Itu Pandu anakku, kata Rama. Beneran Pak Rama? Jika pemuda itu anakmu? Kata Rangga. Benar. Saya yakin dia berada di sini untuk menyelamatkan gadis itu. Pandu berhenti di depan Rama dan Rangga. Dia menatap wajah Rama. Dia tidak percaya jika itu adalah bapaknya. Mata Pandu tidak berkedip sama sekali. Kenapa? Terkejut kamu melihat bapak lagi? Kata Rama. Apa benar ini bapak? Kata Pandu tidak percaya. Rama melangkah dan menjewer telinga Pandu. Aduh, sakit pak, kata Pandu. Sekarang sudah percaya? Balas Rama memastikan. Pandu menangis, tetapi bukan menangis sedih. Dia menangis karena ternyata bapaknya masih hidup. Sudah, jangan menangis. Ini bukan saatnya untuk menangis, tetapi waktunya untuk memberi pelajaran kepada Adipati dan ingon-ingonnya itu, kata Rama yang menenangkan Pandu. Dan Rama baru saja menyadari jika Pandu sudah bisa mengendalikan kekuatan dari Kres Alengko, meskipun belum sepenuhnya, tapi setidaknya sudah ada perubahan dari anaknya itu. Jagatpati, kau urus pemimpin dari ingon itu, teriak Rama. Ayo Leh, tunjukkan kepada bapak jika kamu sudah semakin kuat, tambah Rama. Jagatpati menghampiri sosok yang memberi perintah kepada ingon yang lain dan Jagatpati langsung memberi pukulan yang kuat kepada sosok tersebut. Pukulan itu mengenai kepala dan langsung tersungkur sosok itu. Kita sama-sama makhluk pemimpin dan aku sudah menyimpan tenagaku ini lumayan lama. Waktu itu kau yang menghajarku dan kali ini waktunya pembalasan, kata Jagatpati. Dasar pengkhianat, waktu itu aku mengampunimu. Tidak kubinasakan kau dan kurekrut untuk menjadi ingon dari Raden Adipati dan ini adalah balasanmu, ucap sosok pemimpin ingon. Jadi ingon Traningrat? Jangan mimpi, itu hanya permainanku saja, balas Jagatpati. Kurang ajar. Dia segera bangun dan membalas serangan dari Jagatpati. Dua sosok besar kembali adu pukulan. Mereka berdua sama-sama kuatnya, tetapi Jagatpati masih bisa membaca serangan-serangan itu. Bahkan sempat-sempatnya Jagatpati melemparkan ejekan kepada pemimpin ingon tersebut. Ternyata hanya segitu kemampuanmu, kata Jagatpati. Sedangkan Pandu disuruh oleh Rama untuk melawan Reksomurti yang sudah siap untuk melompat ke arah Pandu. Sedangkan Rangga dan Rama akan meladeni dari ingon yang tersisa. Leh, langsung potong lehernya dan hati-hati jangan sampai menyentuhnya, kata Rama memperingatkan. Pandu sudah bersiap dengan kerisnya, tapi Reksomurti meremehkan kemampuan Pandu. Padahal beberapa menit yang lalu, kuda yang ditunggangi Reksomurti sangat mudah dilumpuhkan oleh Pandu Wiratama. Karena Reksomurti tidak mau menyerang Pandu terlebih dahulu dan akhirnya Pandulah yang pertama melakukan serangan.
Tidak dipungkiri ternyata hanya dengan satu serangan saja, kepala Reksomurti sudah menggelinding di tanah. Rama tersenyum melihat anaknya sudah sedikit berkembang. Tetapi Rama kembali berteriak kepada Pandu. "Jangan senang dulu, dia belum kalah," teriak Pandu. "Belum kalah gimana maksudnya Pak Rama? Jelas-jelas makhluk itu sudah terputus kepalanya," sahut Rangga. "Coba kamu lihat kepalanya itu," jawab Rama. Memang benar, kepalanya sudah terputus. Tetapi tubuh Reksomurti masih bisa bergerak, dan kepala itu masih bisa menggerakkan matanya. Bahkan masih bisa berbicara. Badan Reksomurti mengambil kepalanya dan kembali dipasang. Sudah seperti Lego, ada saja itu kepala. Memang Pandu sudah sedikit berubah, tetapi dia masih belum bisa membaca kemampuan lawannya. Kali ini Reksomurti gantian menyerang Pandu. Hanya dengan meludah saja, tiba-tiba Pandu terjatuh. "Teluh Rogo, ini ilmu teluh," kata Alengko. "Biar aku yang mengendalikan tubuhmu Pandu," tambah Alengko. "Silakan," jawab singkat Pandu yang sambil menahan rasa sakit di kakinya. Tetapi saat Alengko mulai menguasai tubuh Pandu, aura Pandu berubah. Dia lebih berani dan tegas. Tatapan matanya sangat mengintimidasi. Reksomurti merasakan perubahan aura Pandu. Dia langsung tidak berani menatapnya. Sosok penguasa alam demi langsung merasa takut kepada Pandu dengan pengaruh sosok Alengko. "Lebih baik aku pergi saja daripada aku dimusnahkan oleh Alengko Durjono," kata Reksomurti. Dan dia langsung berlari dan menghilang, tidak meninggalkan jejak sama sekali. Bahkan kuda yang sudah terkapar tadi juga menghilang. "Pak Rama, sekarang panjenengan cari saja gadis itu, biar aku yang mengurus sisa Ingon ini," kata Rangga. "Pandu, ayo ikut Bapak," teriak Rama. Pandu menoleh kepada Rama, dan Rama kaget melihat wajah anaknya karena pandangannya sangat mengintimidasi. Rama langsung berlari menghampiri Pandu. "Siapa kamu? Kenapa menguasai tubuh anakku?" kata Rama. Rama merasa jika itu sosok yang sangat kuat. Dia langsung mengeluarkan pusakanya, yaitu keris geni ireng. Alengko yang masih merasuki Pandu. Dia melihat keris geni ireng hanya tersenyum dan mengucapkan beberapa kata saja. "Jangan serang aku, namaku Alengko, sosok kekuatan dari keris ini," ucapnya sambil mengangkat keris Alengko. "Tenang, akan kukembalikan kesadarannya Pandu," tambahnya. "Oh, jadi begitu konsepnya. Sudah, ayo cepat ikut saya," jawab Rama. Alengko mengembalikan kesadarannya kepada Pandu. Setelah itu Pandu mulai mengikuti Rama masuk ke dalam bangunan keraton itu, sedangkan Rangga dan Jagatpati mengurus Ingon Ningrat yang tersisa. Saat sudah berada di dalam, Rama merasakan seperti habis terjadi perkelahian. Tetapi siapa yang bertarung? Dan di dalamnya itu tidak ada siapa-siapa, hanya ruangan kosong yang sunyi. "Kenapa tidak ada orang?" geming Rama. "Mereka sudah pergi, masuk ke dalam dimensi lain," kata Alengko. "Kau bisa merasakannya? Kalau begitu, kemana perginya mereka?" tanya Rama. "Tempat itu namanya Mandala Durga," jawab Alengko. "Ayo, mari kita langsung ke sana," ajak Rama. Rama yang berusaha membuka portal, sedang Alengko yang mencari tempat Mandala Durga itu. Ketika portal sudah terbuka, mereka berdua langsung masuk tanpa ragu lagi. Dan akhirnya mereka muncul di depan sebuah gubuk tua. "Tempat ini," kata Rama terkejut. Itu adalah gubuk yang beberapa waktu lalu Rama temui. Dan bahkan tombak trisulanya masih dalam posisi yang sama. Sesajanya pun juga masih ada. Ini yang namanya Mandala Durga, tempat tertinggi pemujaan untuk Betari Durga. Jelas Alengko yang berada di tubuh Pandu. Aku merasakan di dalamnya ada kekuatan besar yang berasal dari patung Betari Durga, tambah Alengko. Aku sudah pernah datang ke sini beberapa waktu lalu, tapi aku tidak merasakan apa-apa, kata Rama. Alengko kembali menjawab ucapan Rama. Ya, karena kekuatan Betari Durga belum diaktifkan. Berarti tandanya kita terlambat. Dinda Ayu sudah dijadikan tubal, ucap Rama lirih. Belum selesai sepenuhnya ritual itu, kata Alengko. Masih ada waktu untuk menghentikannya, lanjutnya.
Cepat Pak, kita segera selamatkan Dinda, ajak Pandu. Dua laki-laki yang sama-sama membawa keris di tangannya langsung menerobos masuk ke dalam gubuk tua yang bernama Mandala Durga. Rama mendobrak pintu dari Mandala Durga itu dan saat pintu terbuka, bau busuk langsung tercium dan pandangan yang tidak wajar terpampang di mata Rama dan Pandu. Dinda Ayu tidak sadarkan diri. Tubuhnya sudah tidak memakai pakaian sama sekali. Dinda telanjang. Kedua tangannya diikat di atas dan kakinya pun juga diikat. Posisi Dinda membentang. Tak ada benang sehelai yang menutupi tubuh Dinda. Rama dan Pandu melihat dengan sangat jelas. Sedangkan Adipati sudah siap untuk melakukan hal tidak senonoh kepada tubuh Dinda yang tidak berdaya itu. "Tunggu, sungguh biadab kau Adipati," kata Rama. Adipati terkejut melihat Rama yang tiba-tiba ada di tempat itu. Tetapi bukannya takut, Adipati malah terlihat sangat senang dengan kedatangan Rama dan Pandu. "Ternyata kau masih hidup. Hebat juga kau," kata Adipati. "Tapi kalian terlambat, karena aku sudah mendapatkan kekuatan yang tak terkalahkan," tambah Adipati. "Rama, hati-hati. Dia sudah mendapatkan separuh kekuatan dari Batari Durga." Muncul sosok lelaki di dekat Rama. "Tio, benarkah kau Tio?" tanya Rama. "Aku sudah merasakan jika anakku dalam bahaya. Dengan wujud roh seperti ini, aku berusaha mencegah manusia itu untuk menyakiti anakku," jawab roh Tio. "Sudah, kamu kembalilah ke alammu. Biar ini menjadi tanggung jawabku," kata Rama. "Baik, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih," jawab Tio dan langsung pergi. Dan tiba-tiba muncul juga sosok nenek tua, yaitu Nyai Saripah. Wajahnya terlihat berubah sedikit lebih muda. Pandu melihat wanita tua itu sangat geram sekali. Sebab beberapa kali Nyai Saripah mempermainkan Pandu. "Alengko, untuk saat ini, tolong pinjamkan kekuatanmu sepenuhnya kepadaku," ucap Pandu kepada Alengko. "Tidak usah sepenuhnya. Seperempat kekuatanku saja sudah bisa menghabisi nenek sialan itu, Pandu," jawab Alengko. "Baik, terima kasih Alengko." "Bapak, nenek itu biar aku yang melawannya, Pak," kata Pandu. Tidak memperpanjang waktu lagi, Pandu dengan bantuan Alengko mulai melesat ke arah Nyai Saripah. Pandu mengkombinasikan ilmu bela dirinya dengan ilmu spiritual yang dipinjamkan oleh Alengko. Tapi ternyata Nyai Saripah juga bukan makhluk sembarangan. Bahkan dengan tubuh tuanya, dia masih bisa bergerak dengan lincah. Sedangkan Adipati sudah menenteng parang andalannya. Dan Rama juga sudah siap dengan keris geni ireng yang diselimuti kobaran api hitam. "Sekarang akan aku tunjukkan siapa aku sebenarnya, Adipati," kata Rama. "Kau hanya keturunan panglima perang saja, sedangkan aku adalah keturunan raja," bantah Adipati. "Mari kita buktikan," ucap Rama dan langsung menyerang Adipati. 4 sosok sedang bertarung di dalam gubuk tua. Sebenarnya gubuk itu sempit, tak cukup ruang untuk pertarungan mereka berempat. "Mati kau!" teriak Adipati. Parang Adipati hampir saja menebas leher Rama. Dan untungnya Rama masih bisa menahannya dengan keris geni ireng. "Tidak semudah itu untuk membunuhku, Adipati," meledek Rama. "Bahkan kau menyuruh muridmu yang bodoh itu untuk mengambil keris pusakaku," tambah Rama. "Bajingan!" umpat Adipati. Karena Adipati tidak bisa menahan emosinya, dia langsung merapalkan sebuah mantra, yang dimana ternyata mantra itu untuk menggunakan kekuatan dari Batari Durga. "Sialan, kekuatannya bertambah besar," keming Rama. "Meskipun aku menggunakan ilmu Arjuna dan kekuatan dari keris geni ireng, itu masih belum cukup," ucap Rama berpikir. "Ini saatnya membawa Adipati ke Wonokolo Pamurbo. Aku harus memberitahu Pandu dulu," lanjutnya. Rama melompat menjauh dari Adipati dan dia memanggil Pandu yang masih sibuk dengan Nyai Saripah. "Pandu, mundur sebentar," teriak Rama. Pandu langsung mengikuti ucapan Rama. Dia segera merapat ke tempat bapaknya berdiri. "Ada apa, Pak?" tanya Pandu. "Bahaya, Adipati menggunakan kekuatan dari Batari Durga. Bahaya jika kita melawannya secara langsung." "Yang dikatakan bapakmu benar, Ndu. Meskipun Adipati masih mendapatkan setengah kekuatan dari Batari Durga, tapi kekuatannya sudah sangat kuat sekali. Bahkan kekuatan sepenuhnya
tidak bisa menandingi kekuatan Batari Durga, sahut Alengko. Lalu apa rencana Bapak? Tanya Pandu. Wonokolo Pamurbo, ucap Rama. Tempat itu, dari mana kau tahu tempat itu? Tanya Alengko yang terkejut. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya para demit leluhur dari berbagai zaman, tambah Alengko. Tidak ada pilihan lagi selain membawa Adipati ke tempat itu, kata Rama. Apa Bapak bisa melakukannya? Tanya Pandu. Rama berpikir gimana caranya supaya dia bisa membawa Adipati masuk ke Wonokolo Pamurbo. Dan tak lama dia langsung kepikiran sebuah rencana. Pandu, kau urus kembali nenek itu supaya dia tidak menggangguku untuk membuka portal dimensi. Baik Pak. Dan Pandu kembali menyerang Nyai Saripa. Sedangkan Rama fokus membacakan mantra untuk membuka portal menuju ke Wonokolo Pamurbo. Ilmu apa yang akan kau gunakan untuk melawanku? Ucap Adipati. Rama hanya diam, dia terus fokus. Karena tidak ada jawaban, Adipati merasa dipermainkan oleh Rama. Dan dia langsung menyerang Rama. Portal masih belum terbuka. Sedang Adipati sudah semakin dekat kepada Rama. Parang Adipati sudah diayunkan ke leher Rama. Tetapi tiba-tiba tubuh Rama menghilang karena terserap oleh pusaran portal. Tidak hanya Rama, tapi tubuh Adipati juga ikut terserap. Telah masuknya Adipati, portal kembali tertutup. Sedangkan Pandu mendapat kesempatan untuk mengakhiri pertarungannya dengan Nyai Saripa. Keris Alengko menancap di ubun-ubun nenek tua itu. Tidak tumbang, tetapi tubuh nenek tua itu terserap ke dalam keris Alengko. Sebelum Nyai Saripa benar-benar terserap, dia sempat mengatakan sesuatu. Meskipun kalian berhasil mengalahkanku dan menculik Raden Adipati, kalian tidak akan bisa menyelamatkan gadis itu, kata Nyai Saripa. Pandu segera menuju di mana Dinda terikat. Karena Dinda masih telanjang, Alengko menegur Pandu. Cepat carikan pakaian untuk menutupi tubuh gadis itu. Jangan sampai hawa nafsumu menguasai pikiranmu, tegur Alengko. Pandu tidak menjawab. Dia cepat-cepat mencari kain untuk menutupi tubuh Dinda. Setelah Pandu menutup tubuh Dinda, dia segera melepaskan ikatan di tangan dan kaki Dinda. Pandu, tugasmu belum selesai. Dia masih terhubung dengan patung Batari Durga. Dan tugasmu adalah gimana caranya memutus itu. Jelas Alengko. Gimana caranya aku memutus itu? Tanya Pandu. Hancurkan patung Batari Durga, jawab Alengko. Pandu segera mencari benda untuk menghancurkan patung itu. Dan Pandu menemukan tombak Trisula yang berada di luar tadi. Musnahlah, kata Pandu. Dengan kekuatan penuh, Pandu melempar tombak itu ke arah patung. Dan hanya sekali lemparan, tombak Trisula itu menancap di patung dan mengakibatkan retakan terhadap patung Batari Durga. Pandu, cepat keluar dari tempat ini dan bawa tubuh gadis itu, kan akan ada ledakan yang luar biasa dari kekuatan Batari Durga, jelas Alengko. Pandu segera membopong tubuh Dinda dan keluar dari gubuk mandala. Alengko membacakan mantra dan muncullah portal untuk kembali ke keraton Adipati. Setelah keluar, Jagatpati dan Rangga sudah menyambutnya. Selesai Wonokolo Pamurbo sampai di sini. Sampai jumpa di kisah lanjutannya hanya di Pandu Amarta. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.